Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tino Widiantoro, guru bahasa Indonesia di SMA Martia Bakti. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang telah kalian kerjakan pada Google Form siang tadi. Nah, di pertemuan 4, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dan pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembahasan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita langsung saja. Pada soal pertama, kita akan mencari judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan atau teks tersebut. Nah, kita langsung ke pembahasan nomor 1. Judul merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian paling atas dari sebuah teks. Sebuah judul yang baik harus mampu menggambarkan keseluruhan isi teks. Teks tersebut membahas upaya yang dilakukan untuk menangani sampah plastik yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Atau dengan kata lain, dampak negatif sampah plastik disebutkan pada paragraf pertama dan kedua. Sementara itu, di paragraf terakhir, dalam teks disebutkan upaya paling efektif untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, judul yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah C. Upaya paling efektif menangani sampah plastik. Nah, itu. Jadi, kalau kalian ketemu teks atau bacaan yang panjang, upayakan inti dari teks tersebut itu membahas tentang apa. Nah, secara garis besar, itu merupakan sebuah judul yang akan kalian tentukan. Lanjut ke soal nomor 2. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, nah di sini kalian mencari kata berimbuhan yang salah, ya. Kita lihat. Nah, kata berimbuhan merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan atau afiks. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 jenis imbuhan, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Prefiks itu adalah imbuhan yang terletak pada awal kata. Sementara sufiks, imbuhan yang terletak pada akhir kata. Lain halnya dengan konfiks. Konfiks itu imbuhan yang terletak awal dan akhir kata. Sementara infiks imbuhan yang terletak pada tengah kata. Secara penulisan tidak terdapat kesalahan kata berimbuhan dalam paragraf pertama teks di atas. Namun, jadi kita mencari teks katanya itu pada paragraf pertama, ya, tadi. Namun, kata berimbuhan mengenakan tidak cocok digunakan dalam paragraf tersebut, ya, dari kalimat pertama paragraf tersebut. Dalam KBBI, mengenakan itu memiliki 5 arti, yaitu memakai, menggunakan, menipu, menjalankan, atau mengarahkan. Kelima arti tersebut tidak sesuai dengan konteks kalimat pertama, yaitu plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Hal yang dibicarakan dalam kalimat tersebut adalah suatu benda, yaitu plastik. Jadi, kata mengenakan seharusnya diganti dengan kata menggunakan, yang artinya memakai. Nah, mengambil manfaatnya itu melakukan sesuatu dengan baik dan benar gitu. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A, ya.
untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, nah kita mencari lagi nih, kata berimbuhan yang salah pada teks atau paragraf ini. Di sini A ada kata membunuh, mengonsumsi, seringkali, bertambah, dan kedalaman. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 3. Kata berimbuhan merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan atau tadi afiks. Membutuhkan kata berimbuhan untuk 5 kalimat pada opsi tadi, yaitu membunuh, me plus bunuh. Nah, me di sini adalah imbuhan. Nah, yang kedua ada konsumsi, yang bila mana diberikan imbuhan itu menjadi mengonsumsi. Kenapa demikian? Pilihan jawaban B salah karena sesuai aturan pembentukan kata bahasa Indonesia, setiap kata yang diawali huruf K, T, S, dan P pada kedua huruf vokal A, I, U, E, O, dan U, huruf K, T, S, dan P tersebut akan melebur atau lesap jika digabungkan dengan imbuhan me atau pe. Nah, kata seringkali itu ditulis benar, namun seringkali bukan kata berimbuhan, melainkan sebuah kata tersendiri yang berasal dari kata sering. Nah, untuk kata bertambah, nah ini tidak melebur T-nya ya. Nah, ini kalau imbuhannya me, jadi T-nya itu melebur jadi N, menambah, ya kan? Nah, sementara kata kedalaman, kata dasarnya itu adalah dalam. Nah, jadi kita tambahkan imbuhan dan akhiran ke dan an menjadi kedalaman. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu ada pada kata option B, yaitu kata mengonsumsi, karena di sini mengonsumsi itu melebur menjadi O langsung ya, mengonsumsi gitu, bukan lagi ada huruf K-nya di sini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini masih mencari kata gitu ya, atau kita menyusun sebuah paragraf tapi memiliki kata yang salah atau kata yang tidak lengkap dalam kalimatnya. Nah, ini saya rasa hal-hal yang harus kalian perhatikan meskipun kecil, namun terdapat bobot nilai yang cukup kuat dalam soal bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya nih di nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf di atas adalah, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat di sini. Nah, di sini kita mencari kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik. Nah, ada di sini ya. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, untuk melengkapi kata pada kalimat yang rumpang, kita harus memperhatikan isi atau konteks kalimat tersebut. Nah, kalimat ketiga pada paragraf tersebut berbunyi World Economic Forum atau WEF kemudian memprediksi bahwa 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1124 juta ton. Nah, titik-titik pada kalimat tersebut dapat diisi dengan kata membengkak. Dalam KBBI, kata membengkak memiliki arti 2, yaitu menjadi bengkak atau bertambah besar atau banyak tentang biaya, anggaran, dan sebagainya. Nah, makna yang sesuai dengan kalimat ketiga pada paragraf tersebut adalah 2 makna, yaitu pilihan jawaban A, B, C yang salah karena alasan berikut nih, kita lihat. Nah, ini opsi selain opsi membengkak nih ya. Nah, kata menumpuk memiliki arti menaruh bersusun-susun, menimbun-nimbun, melonggokkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya,
atau menimbun barang atau dagangan gitu ya, mengumpulkan. Ketiga arti tersebut tidak ada kaitannya dengan konteks teks yang di atas. Yang kedua, kata menyusun. Menyusun itu mengatur dengan menumpuk secara bertindih-tindih, mengatur secara baik, menempatkan secara beraturan, atau membentuk pengurus. Nah, ini menyusun kepanitiaan dan lain-lain ya. Yang keempat, yang kelima bisa dikatakan menyusun itu merencanakan, mengarang buku, dan keenam, arti tersebut tidak ada gitu ya, tidak sesuai dengan konteks yang ada di kalimat ketiga pada paragraf tersebut. Nah, kata membumbung tidak terdapat dalam KBBI. Kata yang benar adalah membubung, bukan membumbung. Kata membumbung ini artinya naik ya, menaik, mengepul ke atas, atau makin mahal, bisa dibilang makin tinggi. Ini konteksnya kita membahas cita-cita gitu. Nah, sementara kata menambun memiliki arti serupa dengan menumpuk. Arti kata menambun tidak sesuai dengan konteks kalimat. Jadi opsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga pada paragraf tersebut terdapat di opsi D, yaitu membengkak. Nah, kita langsung saja ke soal selanjutnya. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik. Nah, ini hampir sama nih dengan soal sebelumnya. Kita masih mencari kata yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat. Nah, hampir sama untuk melengkapi kata pada kalimat yang rumpang, kita harus memperhatikan, sekali lagi kita harus memperhatikan konteks isi pada kalimat tersebut atau pembahasan yang terdapat pada teks tersebut. Nah, kata ketiga paragraf tersebut berbunyi, namun upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah masif. Dalam KBBI, kata masif itu artinya utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga. Nah, ini konteksnya benda ya, tentang batu gitu. Bisa dikatakan kuat dan kukuh, dan juga murni. Masif itu artinya murni. Sementara pilihan jawaban B, C, dan E, B, C, D, dan E salah karena alasannya bisa dilihat. Nah, ini kata masif di sini tidak baku dari kata masif di sini. Harusnya S-nya 1. Kata serentak dan serempak memiliki arti yang sama, yaitu bersama-sama melakukan sesuatu, ya. Sementara kata simultan berarti terjadi atau berlaku pada sesuatu yang bersamaan. Itu ya serentak gitu. Makna kata tersebut tidak sesuai dengan konteks yang dibahas. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A, yaitu masif. Kita lanjut ke soal nomor 6, kata yang tepat. Nah, masih membahas tentang kata ya, mengisi kekosongan nih. Nah, kita lihat kalimat keempat pada paragraf tersebut berbunyi, salah satu titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Ya, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat tersebut adalah sesuai dengan KBBI, kata adalah merupakan kata kerja verba yang memiliki arti identik dengan sama maknanya gitu. Sama maknanya dengan, nah itu arti kata adalah atau termasuk dalam kelompok. Nah, itu juga termasuk dalam kata adalah. Nah, arti yang sesuai dengan konteks kalimat kata adalah itu ada arti yang ketiga. Nah, ini yang kita pakai. Sementara itu, pilihan jawaban A, B, C, dan D tidak tepat karena alasannya
Kata yakni atau yaitu merupakan kata penghubung yang digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Kedua kata tersebut tidak tepat karena dalam kalimat keempat tidak ada hal yang diperinci. Hanya ada satu hal yang disebutkan. Nah, kata misalnya dalam arti itu contohnya atau umpamanya itu sama ya dengan kata misalnya. Sementara kata seperti dapat diartikan itu sama dengan kata misalnya. Kedua kata tersebut tidak cocok digunakan dalam kalimat karena frasa kata salah satunya ini hanya merujuk satu berarti ya yang terdapat dalam kalimat yang sudah menunjukkan contoh. Penggunaan kata misalnya sama seperti akan membuat kalimat menjadi tidak efektif gitu. Jadi kalimat yang tepat itu ada di opsi E, yaitu kata adalah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, nah ini kita akan mencari kata yang salah. Ada kata bertanggung jawab, ditanggalkan, penanganan, bernilai, dan tersendiri. Kita langsung ke pembahasannya. Kata berimbuhan merupakan kata dasar yang mendapatkan imbuhan, yaitu afiks. Pembentukan kata berimbuhan ini untuk kelima kata di atas atau di opsi tadi sebagai berikut. Kata tanggung jawab itu mendapat imbuhan ber. Nah, penulisan kata bertanggung jawab ini sama seperti pada pilihan A, yaitu benar. Hal tersebut dikarenakan kata tanggung jawab hanya mendapat imbuhan awalan, yaitu ber. Kata tersebut akan ditulis serangkai jika kata tersebut mendapatkan imbuhan berupa awalan dan akhiran. Misalnya, mempertanggungjawabkan, imbuhannya me dan kan, awalannya me, akhirannya kan. Sementara kata ditanggalkan, di situ ada kata dasar tanggal di mana imbuhan dan akhirannya itu di dan kan. Penulisan kata berimbuhan tersebut benar, namun dari segi makna kata tersebut tidak dapat atau tidak tepat digunakan dalam paragraf tersebut di kalimat nomor 2. Dalam KBBI, kata tanggal memiliki makna terlepas, terkelupas, lulus, atau lucut. Lalu jatuh, luruh, ya ini tentang daun, kulit, ular ya. Makna tersebut tidak sesuai dengan isi kalimat. Oleh karena itu, kata ditanggalkan seharusnya diganti kata ditinggalkan, bukan ditanggalkan. Selanjutnya ada kata penerangan, bernilai tersendiri. Imbuhannya pe, kata dasarnya terang. Nah, ini ingat. Ini melebur jadi n, bukan peterangan, tapi penerangan. Kata dasarnya terang. Nah, lanjut kata nilai. Bernilai, kata dasarnya nilai, imbuhannya ber. Sementara kata tersendiri, kata dasarnya sendiri, nah imbuhannya ter. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah B, ya, kata tanggung jawab. Nah, sekian pembahasan UTBK pada pertemuan keempat ini yang membahas tentang kata-kata rujukan, kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat maupun kata berimbuhan yang salah dalam sebuah paragraf. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.